menjelaskan yang pertama ide bisnis, kedua latar belakang, ketiga visi misi usaha, keempat tujuan usaha, kelima target pasar, keenam pemasaran, tujuh analisa SWOT, dan yang terakhir adalah laporan keuangan dan kesimpulan. Ide bisnis saya menjalankan usaha ini yaitu belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan melihat peluang tersebut, maka sangat tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Latar belakang dari Risol Mayo merupakan variasi dari hidangan Eropa dan kemudian dimodifikasi dengan isian Mayo dan populer di Indonesia. Risol sendiri awalnya berasal dari Prancis dan kemudian dibawa di Indonesia oleh Belanda. Jadi, Risol Mayo hasil adaptasi kuliner yang populer di Indonesia, bukan makanan khas dari daerah tertentu. Risol mayonnaise adalah jajanan tradisional berbentuk gulungan yang memiliki isian dari rumput, telur, hingga jamur beef. Biasanya, risol disajikan dengan cara digoreng dan dimakan dengan saus sambal. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visinya memproduksi dan menjual makanan yang sehat, enak, dan halal kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Misinya yaitu yang pertama berikan berkualitas, sedap, dan halal, kerjasama yang baik dan adalah pedoman kami. Yang terakhir membangun hubungan baik antara produsen dan konsumen. Tujuan usahanya yaitu yang pertama memperoleh keuntungan, kedua mengasah soft skill dalam berwirausaha, keempat menarik konsumen untuk merasakan produk yang dijual agar mencapai target penjualan, dan yang keempat mencari pengalaman dan menambah wawasan dalam berwirausaha. Target pasar dari Risol Mayo yaitu secara umum adalah masyarakat umum, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun ada beberapa segmen pasar yang bisa lebih spesifik dituju, tergantung pada jenis Risol Mayo yang dijual dan strategi pemasaran yang diterapkan. Pemasaran dari Risol Mayo yaitu dengan cara membuat media sosial berkonsep dengan tampilan yang bagus, bermitra dengan toko online atau influencer untuk memperluas jangkauan pasar, dan yang terakhir tetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan target pasar. Yang selanjutnya ada analisa SWOT. Yang pertama ada strength yaitu kekuatan. Risol Mayo memiliki rasa yang unik dan lezat dengan kombinasi antara risol dan mayonnaise yang creamy. Yang kedua ada weakness yaitu kelemahan. Usaha Risol Mayo mungkin memiliki jangkauan yang terbatas sehingga perlu strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Usaha Risol Mayo dapat melakukan inovasi produk dengan menambahkan topping atau varian rasa yang baru untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan. Yang terakhir ada threat yaitu ancaman. Perubahan selera pelanggan dapat mempengaruhi permintaan Risol Mayo sehingga perlu strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan pelanggan. Nah, di sini ada laporan keuangan yaitu pada tabel tertera ada bahan, volume, biaya, dan jumlah. Bahannya yang pertama ada tepung terigu, yang kedua telur, ketiga tepung tapioka, keempat penyedap rasa, kelima mayones, keenam saus sambal, dan yang terakhir ada minyak goreng. Masing-masing membutuhkan tepung terigu 1/2 kilo, telur 1/4 kilo, tepung tapioka 100 gram, penyedap rasa 1 saset, mayones 250 gram, saus sambal 500 ml, dan minyak goreng 1/2 liter. Dan biayanya masing-masing yaitu tepung terigu 5.000, telur 7.000, tepung tapioka 1.500, penyedap rasa 1.000, mayones 6.000, saus sambal 6.000, minyak goreng 7.000. Dengan keseluruhannya yaitu totalnya 33.000. Yang di bawah ada keterangannya juga, yaitu produksi dan biaya bahan baku spicy Risol Mayo. Dan tiap hari kita memproduksinya ada 36 piece dan biaya bahan baku per satuan produk ada 1.000 per piece. Selanjutnya ada kebutuhan modal, yaitu ada bahan dan jumlah biaya operasional per hari, bahan baku 1 hari, biaya pemasaran dan kemasan 1 hari. Bahan bakunya 1 hari yaitu 33.000 dan biaya pemasaran dan kemasan 1 hari yaitu 2.000. Total keseluruhan modal yaitu 35.000. Bawahnya ada proyeksi pendapatan dan biaya, yaitu ada item, volume, jumlah, dan total. Itemnya ada penjualan 1 hari yaitu 36 piece, jumlahnya 2,5, jadi totalnya 90. Dan biaya produksi ada bahan baku 36 piece dikali 1.000 yaitu 36.000.
dan biaya pemasaran dan kemasan 2.000. Jadi total biaya dari 38.000 dan keuntungan yang didapat yaitu 36 pip dikali 1.500 yaitu 54.000. Kesimpulan dari usaha Risomayo ini yaitu usaha Risomayo memiliki potensi keuntungan yang cukup baik karena merupakan makanan yang banyak digemari, terutama di kalangan muda dan mahasiswa. Meskipun demikian, usaha ini juga memiliki tantangan seperti persaingan yang ketat dan mudahnya serupa ditiru. Analisis SWOT dapat membantu merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha ini dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Baik, sekian presentasi proposal bisnis dari saya. Jika ada salah kata